Liburan di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. 5 orang wisatawan asal Depok, Jawa Barat terseret ombak saat mandi di area pantai yang berbahaya. 3 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR, sedangkan 2 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Lima orang pengunjung Pantai Parangtritis, Bantul mengalami nasib naas saat mandi di pantai Rabu siang. 5 orang yang masih ada hubungan keluarga ini asik bermain air dan mandi tanpa menyadari mereka berada di kawasan palung yang sangat berbahaya. Meski sudah mendapatkan peringatan dari petugas SAR yang berpatroli di pantai, kelimanya tidak menghiraukan hingga akhirnya terseret ombak ke tengah laut. Tim SAR yang mendapat laporan melakukan upaya pertolongan dengan berenang ke laut dan beberapa orang lainnya menggunakan papan selancar. Setelah berjuang keras melawan ganasnya ombak yang cukup tinggi, kelima korban berhasil dievakuasi ke tepi pantai dan mendapat pertolongan darurat. Iya, itu keluarga. Satu keluarga itu, yang 3 itu satu keluarga, yang 2 itu katanya om sama anaknya. Ada yang domisili Belgia? Iya, yang 2 itu, domisili Belgia, sekolah di sana katanya. 2 orang korban yang tak sadarkan diri akhirnya meninggal dunia di rumah sakit, yakni Wafi Abdullah, 51 tahun, warga Depok, Jawa Barat, dan Rachel Makarim Ihsan, 22 tahun, yang merupakan warga Antwerpen, Belgia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil selamat setelah mobil yang ditumpanginya masuk jurang sedalam 7 meter di Pangandaran, Jawa Barat. Diduga pengemudi mobil hilang kendali saat melintas di jalanan menanjak yang licin. Warga berusaha menyelamatkan seorang ibu hamil dari mobil yang masuk jurang sedalam 7 meter di Jalan Raya Nasional Pangandaran Banjar, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Usai dievakuasi, ia dibawa ke Rumah Sakit Pandega. Sementara kondisi mobil rusak parah. Mobil ini sebelumnya dalam perjalanan usai berwisata di Pantai Pangandaran. Namun di jalan menanjak yang licin, sopir tiba-tiba hilang kendali. Jalan kayak licin gitu, bannya anjlok ke kiri, terus banting setir ke kanan, mobil nyelip ke gas, terjun langsung. Berarti dalam mobil itu ada berapa penumpang? 3. Evakuasi kendaraan sempat membuat lalin macet karena banyak pengguna jalan yang penasaran dan memperlambat laju kendaraan mereka. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor nyaris hanyut terseret air bah di Jalan Raya Nasional di Serang, Banten. Banjir terjadi akibat buruknya sistem drainase dan aktivitas pertambangan perbukitan. Warga merekam musibah banjir yang menerjang Jalan Raya Pulau Ampel, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor nyaris hanyut terbawa derasnya arus banjir yang menerjang wilayah ini. Musibah banjir juga membuat pelayanan kesehatan di Puskesmas Pulau Ampel berhenti karena luapan air masuk ke dalam hingga setinggi 30 cm atau selutut orang dewasa. Untuk menghindari banjir susulan, warga berharap pemerintah segera turun tangan menangani masalah ini. Desa Gondara sama Desa Ampel, alhamdulillah ini cuma airnya doang, biasanya mas sampahnya bertumpuk-tumpuk, gitu colong. Sama dinas-dinas yang terkait minta bantuannya, tolong dibantu untuk pembangunannya, untuk bikin gorong-gorong lah intinya mah. Nah, pemerintah sini. Banjir disertai lumpur kerap terjadi diduga akibat buruknya sistem drainase dan aktivitas pertambangan perbukitan Gunung Candi dekat kawasan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang, kilometer 85, wilayah Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 4 orang alami luka-luka. Penyebab kecelakaan diduga rembes angkutan umum blok.
Inilah kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 85B arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Ciganea, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu sore. 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni bis angkutan umum Prima Jasa, truk pengangkut sayuran, truk pengangkut barang-barang dari Pindad, serta minibus terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Akibatnya, 10 kendaraan ini alami kerusakan parah, sementara 4 orang alami luka-luka merupakan sopir, kernet truk, dan penumpang bis, bahkan kernet truk pengangkut sayuran terjepit bagian depan truk dan sulit dievakuasi. Sambil menunggu petugas yang datang, warga berhasil mengevakuasi kernet truk tersebut. Dari keterangan saksi penumpang bis jurusan Lebak Bulus, Bandung ini, diduga bis mengalami remblong ditambah titik lokasi jalan menurun. Bis oleng hingga sopir tak dapat mengendalikan laju bis, hingga tabrakan pun tak terhindarkan yang melibatkan 10 kendaraan. Masuk ke Pegunungan dari lewat jembatan ya, ini bus sudah oleng. Yang keduanya itu nabrak yang bis, yang truk buat baju sayuran. Terus? Itu udah, ya udah. Berarti dari atas sudah oleng turun? Udah oleng dari sana juga. Itu udah gak tahu ke kilometer 84 kata kilometer berapa dari sananya udah oleng gitu, derem tangan nggak bisa, derem kaki nggak bisa. Awal nabrak tuh bus yang tumbangin? Bus yang ditumbangin. Polres Purwakarta ya kan untuk mengevakuasi dulu korban. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa berdebat. Ini kelihatannya lebih dari 5 kendaraan kan? Bisa. Nanti kita coba lihat ya. Ini lagi kita evakuasi dulu ya supaya teman-teman yang ada di dalam atau begitu selamat. Banyaknya kendaraan yang terdampak tabrakan, petugas kesulitan dalam mengevakuasi para korban luka dan pengendara. Kini, kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, aksi puluhan mahasiswa di depan kantor KPU Kota Serang berlangsung ricuh. Mereka mendesak Ketua KPU Kota Serang dipecat buntut dari hilangnya 20 dokumen negara berupa C hasil di 20 TPS yang memicu konflik 2 partai politik. Puluhan mahasiswa menggeruduk kantor KPU Kota Serang untuk menuntut KPU Kota Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20 C hasil di Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang. Diduga berkas tersebut dihilangkan pihak penyelenggara pemilu di Kota Serang sehingga tidak bisa disandingkan dengan D hasil sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi atas perolehan suara caleg DPR RI Dapil Banten II dari PDI Perjuangan Sarifah Ainun Jariah. Dalam aksi sempat terjadi kericuhan ketika mahasiswa mencoba merobohkan gerbang kantor KPU Serang. Aksi mahasiswa tersebut dihalau anggota polisi yang berjaga. Dan kita juga kepengen pemilu ini bersih dari kecurangan gitu ya. Yang terakhir sih pecat KPU Kota Serang. Enggak, teman-teman lihat kinerja Bawaslu seperti apa gitu. Ya jelas tidak becus gitu. Meskipun KPU Kota Serang telah melakukan proses penyandingan dokumen C hasil 20 di TPS yang hilang dengan menghitung ulang perolehan suara caleg DPR RI Dapil Banten II Sarifah Ainun Jariah dari PDI Perjuangan dan Nureni dari Partai Demokrat di 20 TPS, namun hasilnya belum terlihat. Dari Serang, Banten, Mahesa Prandi melaporkan.